Saya melihat tubuh Xiao Guai seolah-olah dicekik oleh benang sutra tetapi terus membengkak. Setiap bagian tubuhnya membengkak tak terlukiskan. Tetapi itu meledak menjadi gumpalan daging dan darah kapan saja. Hua Daoru melihat di matanya. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jangan takut. Saudara perempuan saya ada di sini. Saudara perempuan saya adalah Kakak Zinfei. Xiao Gu sangat mengantuk. Aku sangat ingin tidur. Xiao Guai tertidur lelap. Tetapi tubuhnya masih bengkak dengan suara mendengkur. Dan itu jelas berkerut menjadi bola. Jika dia melihat Qin Yichen, dia tidur dengan nyenyak. Kemudian perasaan ini seperti jatuh ke dalam mimpi buruk yang memaksa rasa sakit. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah setelah beberapa saat, Xiao Guai tampaknya sedikit membebaskan nafsu makan dan menghirup jaring Tian Luo di mulutnya lagi. Ini adalah mimpi yang tidak pernah dia lupakan untuk makan. Apa yang paling membuat Qin Yichen terpana adalah bahwa Xiao Guai tampaknya telah memakan jari terputus dari permaisuri Tianxun yang tergantung di Tian Luo Net, dan kemudian memuntahkan jari yang terputus itu dengan mual. Ledakan. Jari yang terputus menusuk mata Qin Yichen secara tidak memihak, menyebabkan dia memotong gigi dan mulutnya dengan rasa sakit. Apakah itu sangat akurat? Tanda seru. Apakah ini kebetulan? Tanda seru. Orang ini jelas berpura-pura tidur. Dia makan jaring Tian Luo. Aku ingin memakannya. Hua Daoru sepertinya tidak bisa menghentikannya. Tetapi untungnya, Chang Jingtian terbang saat ini. Chang Jingtian memandang anak laki-laki yang sedang tidur itu. Tidak ada yang bisa mengenali seperti apa dia saat ini. Kemudian Chang Jingtian mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yichen dalam-dalam. Saya harap ketika dia bangun dari tidur ini, Anda berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi sekarang, saatnya berbicara dengan anak-anak Yuan Tian. Wow! Di atas aula langit gelap, Kaisar Yuan Tian berdiri dengan bangga di gerbang. Dan Yao Yue Kong sudah dalam bentuk tulang layu, sangat tua. Di bawah gigitan jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan tak terbatas, Yao Yue Kong sepertinya tidak mampu bertahan selama bertahun-tahun, atau kegelapan itu seperti surga yang menelannya, merampas hidupnya. Yao Yue Kong tahu perasaan itu dengan sangat baik. Dia awalnya adalah Kaisar Iblis Muda. Tetapi dia telah ditekan selama puluhan juta tahun di penjara surgawi. Tetapi tidak ada aliran waktu di penjara surgawi. Tetapi kenyataannya, umur panjang seorang kaisar yang kuat adalah 100 juta tahun. Dan ini pasti di akhir hidupnya. Tidak dapat menahan luka parah. Sama seperti penyakit serius yang akan mengurangi umurnya. Dan Iblis Yue Kong saat ini, seolah-olah tahun-tahun itu benar-benar memenuhi dirinya. Dia berubah menjadi penampilan tua, rambut panjangnya kering. Kulitnya yang membuat para wanita iri dan cemburu bahkan semakin berkeriput. Hal yang paling menakutkan adalah sepertinya dia benar-benar telah menjadi usia tua Longzong. Gengsi kekaisarannya habis, kekuatan iblisnya juga kering, dan tulang kaisarnya sudah seperti tulang orang tua itu. Sangat rapuh. Beng. Melihat Kaisar Yuan Tian dengan bangga mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke udara, Yao Yue Kong mau tidak mau berlutut. Dia ingin berdiri. Tetapi kakinya sangat rapuh sehingga berlubang dan dimakan oleh cacing yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak bisa mengikuti instruksinya sama sekali. Ini adalah keputusasaan yang tak terbatas. Seolah-olah orang tua biasa tahu bahwa kakinya dapat berdiri dan berlari. Tetapi dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Keputusasaan tak terbatas menyelimuti hatiku, disertai cibiran Yuan Tiandi. Saya mendengar bahwa setelah Anda menjadi seorang kaisar, bahkan ayah Anda tidak berlutut. Bagaimana Anda berubah hari ini? Ayah. Kedua kata ini membuat hati putus asa Yao Yue Kong tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, dia mendongak, hanya untuk merasakan sosok Yuan Tiandi menjadi kabur, berubah menjadi postur ayah kaisar. Namun, sosok samar inilah yang membuat Yao Yue Kong sangat marah. Dia bukan lagi remaja, dia memang berubah. Dulu muda dan sembrono, dia tidak berlutut di depan ayahnya, tapi sekarang, di surga dan dunia, dia hanya berlutut pada orang tuanya. Gang Beng. Yao Yue Kong bangkit dengan marah. Tulang kakinya mulai hancur dengan penyangga yang kuat. Tapi dia tidak peduli. Bahkan jika tulang itu patah menjadi tulang yang tak terhitung jumlahnya, dia masih harus tetap tegak. Yuan Tian, apakah menurutmu kaisar kamu lebih kuat dariku? Metodemu lebih baik dariku? Kamu memiliki lebih banyak bawahan dariku? Bisakah kamu membuatku berlutut? Aku tidak akan pernah berlutut ketika aku melihat seorang raja dalam hidupku. Jangan berani-berani. Ledakan. Tanda seru. Pada saat itu, Yao Yue Kong mengangkat matanya dengan marah. Dia menatap lurus ke dalam kegelapan, dan kulitnya bahkan mulai berangsur-angsur menjadi lebih muda. Tetapi Kaisar Yuan Tian menatap matanya, tetapi menggelengkan kepalanya secara diam-diam, menyesal dan main-main. Kamu tahu, itu karena kamu mengambil tulang punggungmu terlalu banyak sehingga kamu kehilangan begitu banyak. Yao Yue Kong tampaknya juga telah tercerahkan. Semua makhluk akan menjadi seperti ini sebelum mereka meninggal. Namun, kedua kakinya sudah tidak berguna. Di telapak tangan berikutnya, hancurkan tengkoraknya. Kaisar Yuan Tian menghela nafas, dan perlahan mengangkat telapak tangan Kaisar.
Kekuatan kekaisaran dipenuhi dengan tangannya yang menutupi langit. Namun, pada saat ini, dia melihat sayap ilahi yang menopang langit dan bumi terentang dalam kegelapan pada saat ini. Hancurkan ribuan mil. Ledakan. Tanda seru. Di kedua sisi gerbang bintang alam serangga, dua cahaya ilahi yang menakutkan menghantam ke dalamnya. Sebelum Kaisar Dewa Gajah dapat melihat dengan jelas, dia ditabrak dengan keras oleh pohon besar dan terbang sejauh puluhan ribu mil. Permaisuri tidak bisa lepas dari amarah ini. Ada suara keras datang dari bumi, dan Kaisar Chang Jingtian mencekik wajahnya dan membenturkan kepalanya ke tanah. Bocah Yuan Tian, keluar. Tanda seru. Raungan ini mengguncang bumi, menyebabkan kegelapan tak terbatas beriak. Saat ini, Wei Lingtian dan yang lainnya juga terlibat dalam kegelapan. Meski kegelapan yang dipenuhi dengan keputusasaan membuat mereka ketakutan, setidaknya Yang Mulia tidak membiarkan mereka mengangkat mata tanpa melihat kelima jari atau melihat Daosin secara introspeksi. Bahkan Wei Lingtian memandang High Heaven Palace yang diliputi kegelapan, dan tidak bisa tidak mengagumi lagi dan lagi. Luar biasa. Keagungan yang luar biasa. Para kaisar di masa lalu pernah duduk di Lingxiao, tapi ini adalah istana Lingxiao yang paling megah dan megah yang pernah dilihat oleh Wei Chen. Istana puncak tertinggi Yang Mulia pasti akan sama dengan pencapaian agung Yang Mulia. Raja Pemetik Bintang berdiri di samping dan menunjukkan penghinaan, dan semua Raja Surgawi cukup akrab. Karena ini, mereka tidak akan menyembunyikan penghinaan dalam ekspresi mereka setiap kali Wei Lingtian seperti ini. Raksasa klan kekaisaran juga merasa bahwa mereka muntah. Bisakah mereka menjadi raja barang semacam ini? Ledakan. Tanda seru. Tetapi ketika semua orang terkejut, mereka melihat bahwa sosok Kaisar Yuan Tian dibombardir dan diterbangkan, menghantam mereka semua. Bahkan raksasa kaisar adalah yang paling tidak beruntung. Langsung dihancurkan menjadi daging oleh kaisar yang tidak teratur di sekitar Yuan Tiandi, bahkan tanpa berteriak. Wei Lingtian juga tercengang, dan sanjungan berwajah penuh itu tiba-tiba berubah menjadi perhatian yang tak tertandingi. Yang Mulia, ada apa denganmu? Tanda seru. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menyinggung Yang Mulia? Tindakan Wei Lingtian hanya dipelajari oleh para kaisar dan raksasa, sehingga mereka semua bisa menjadi Raja Langit. Mereka juga bisa. Sejak saat itu, semua kaisar dan raksasa tidak peduli dengan wajah, tetapi mereka lebih peduli daripada Wei Lingtian, menangis dan mendukung Kaisar Yuan Tian. Yang Mulia, ada apa denganmu, Yang Mulia? Di mana anti pencuri itu? Jika Anda berani menyinggung Yang Mulia, Anda adalah musuh klan King He saya. Ketika sekelompok raksasa kaisar berteriak, mereka melihat bahwa wajah Yuan Tian muram, dan mereka langsung mencekik tenggorokan seorang kaisar raksasa. Kaisar telapak tangan kekuatan, dan langsung menelan kekuatan ilahi. Anti pencuri telah berubah. Aku butuh kekuatan. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu.